Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, biarlah renungan kebenaran firman Tuhan menolong kita dan membimbing kita sepanjang hari ini, mengarahkan kita kepada kebenaran ilahi dan terus mengalami kedewasaan di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta tuntunan-Mu hari ini dalam aktivitas kami, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi dasar untuk kami dapat menjadi terang, untuk dapat menjadi berkat bagi setiap orang lain, bahkan kami pun diubahkan dan kami pun mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur. Biarlah iman kami tumbuhkan, pikiran kami, telinga kami, hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini saya akan membawa kita bersama-sama ke dalam firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dihadapkan oleh banyak pilihan, apakah yang akan kita pilih? Apakah pilihan kita itu berasal dari ego kita, nafsu kita, atau benar-benar pilihan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Seorang Bartimeus adalah seorang yang buta. Dikatakan bahwa Bartimeus bukanlah orang yang buta karena terjadi sesuatu atau matanya diselubungi apapun, tetapi dikarenakan matanya sudah rusak. Tetapi selalu ada banyak ujian ketika kita hidup. Sama seperti Bartimeus, ketika dia melihat ada pengharapan di sana, ada satu celah pengharapan, dia dengan penuh iman dan penuh pengharapan, dia mau berseru kepada Tuhan. Dia berkata ketika dia mendengar Yesus dari Nazaret itu lewat di sekitarnya, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Seberapa sering kita berseru kepada Tuhan ketika kita dalam menghadapi pencobaan, ketika kita mengalami kesesakan, iman kita diuji. Apakah kita mau dan masih sering untuk berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan? Mungkin ketika kita bercerita kepada orang-orang tentang apa yang menjadi pengharapan kita, banyak orang mungkin berkata, itu mustahil, tidak mungkin, tidak perlu lagi kamu berharap." Entah itu permasalahan keluarga, sakit penyakit, perekonomian. Apakah kita masih mau berseru dengan iman kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya? Tetapi yang dilakukan Bartimeus adalah dia tetap berseru, dan dikatakan dia semakin keras berseru kepada Tuhan. Dari seruannya, dari imannya dan pengharapan itu mendatangkan kasih karunia daripada Tuhan.
Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Ketika diperhadapkan dengan pilihan, apa yang mau dikatakan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang buta biasanya mereka akan memilih untuk mengemis, duduk meminta-minta. Karena tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menolong dia dalam menjalani hidup. Kalau mungkin kita pilih, orang buta ini mungkin bisa memilih, kebanyakan mungkin akan ada yang memilih harta, mau punya banyak uang. Tetapi dia tidak, dia memilih apa yang tepat. Dikatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya itu. Di ayat 52 Yesus berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia. Dikatakan mata yang sudah rusak, yang sudah tidak mungkin lagi sembuh, orang menegurnya karena dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dia semakin berseru bahwa tetap ada pengharapan di dalam Yesus. Tetap ada pertolongan ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus. Jangan mau dilemahkan karena suara atau perkataan orang yang berkata itu mustahil dan tidak mungkin. Tapi pilihan kita, apakah kita mau tetap berseru kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak ada pengharapan? Ketika tidak ada pengharapan, apakah kita mau berseru kepada Tuhan? Apakah pilihan kita? Apakah kita tetap mau beriman dan berharap kepada Tuhan, ataukah kita harus pergi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetaplah memandang Yesus. Tetaplah beriman kepadanya, tetaplah berharap kepadanya, sekalipun itu mustahil, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bartimeus tidak hanya mengalami kesembuhan jasmani, tetapi ketika dikatakan bahwa apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, mungkin ini seperti penyelidikan untuk mengetahui sejauh mana iman dan pengharapan Bartimeus. Lalu Bartimeus menyatakan bahwa yang ia minta adalah agar ia dapat melihat. Dari permintaan Bartimeus terlihat pengakuan iman akan kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Maka Yesus pun mengkonfirmasi bahwa imannya menyelamatkan dia. Sehingga dalam tindakan tunggal Yesus terjadi dua hal besar dalam diri Bartimeus. Yang dia minta tidak hanya mungkin penglihatan jasmani saja, tetapi penglihatan rohaninya. Dalam diri Bartimeus terjadi dua hal besar. Yang pertama keselamatan rohani, dan yang kedua adalah kesembuhan jasmaninya. Bukan hanya mata jasmaninya yang dapat melihat Yesus secara fisik, tetapi mata rohaninya pun dapat melihat kemahakuasaan Yesus dalam hidupnya. Jadi mari hari ini, pilihan mana yang kita mau? Apakah kita mau tetap berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus, ataukah kita mau mendengarkan orang-orang yang berkata mustahil? Pilihlah iman dan pengharapan terhadap Yesus saja, supaya kita dapat melihat kuasa Yesus dan mengikutinya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini pilihan kami untuk terus hidup beriman dan berpengharapan teguh kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat memilih pilihan yang tepat. Sama seperti Bartimeus, dia tidak mengharapkan harta duniawi saja, tetapi dia mengharapkan apa yang dia butuhkan, yaitu mengalami perjumpaan dengan Engkau dan dapat mengalami kuasa-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami untuk terus dapat bertumbuh di dalam iman dan semakin serupa dengan Engkau.
biarlah pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini semua aktivitas kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap hamba-Mu yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Yang mempunyai beban berat dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang mengalami keterikatan dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi saat ini mengalir, menjamah di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.